Ya, kita perlu melihat mulai dari ayat 8 ya sampai ayat 11 untuk memahami lebih lengkap mengenai FKKP kita yang hari ke-6. Kemarin kita sudah sampai hari ke-5, jadi hari ini kita akan masuk hari ke-6. Saudara-saudari boleh membuka yang hari ke-4. Di sana ada ayat 8 tercantum ya, di alinea terakhir, atau Anda membuka Alkitab 2 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sebab kita akan menelusuri kata demi kata mulai dari ayat 8 ya. 2 Petrus 1 ayat 8. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba kita perhatikan kata demi kata ya. Dimulai dari sebab apabila semuanya itu adalah butir-butir mulai dari iman yang sama berharganya, berkembang sampai kasih agape. Itulah semuanya itu ya. Jadi apabila perkembangan iman sampai kasih agape itu ada padamu dengan berlimpah-limpah ya. Ada padamu dengan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah di sini itu berlipat ganda ya. Kamu akan apa? Dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Kata dibuatnya, saudara-saudari, nah ini penting kita dalami ya. Jikalau semua pertumbuhan hayat, perkembangan hayat dari iman sampai kasih agape itu terus berlipat ganda, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Kata dibuatnya ini menurut teks aslinya itu artinya disusun, saudara-saudari. Jadi kamu akan disusun. Jikalau semuanya berlimpah-limpah, kamu akan disusun. Ya, disusun dengan apa? Dengan unsur-unsur ya. Unsur-unsur apa? Yaitu iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan. Unsur-unsur ini akan menghasilkan ekspresi atau buahnya, yaitu kasih persaudaraan oleh kasih agape. Jadi coba perhatikan, kamu akan dibuatnya, artinya tuh kamu akan disusun, saudara-saudari. Disusun oleh unsur iman, unsur kebajikan, unsur pengetahuan, unsur penguasaan diri, unsur ketekunan. Unsur-unsur ini menghasilkan buah. Buah itu adalah ekspresi ya. Kesalehan itu adalah ekspresi. Itu adalah buahnya, ekspresi. Ekspresinya apa? Ekspresinya kemarin kita lihat harus diuji. Ada enggak kasih persaudaraan? Dan kasih persaudaraan di sini adalah oleh kasih agape. Ya, jadi kita akan disusun sedemikian, saudara-saudari.
Ya, kata disusun itu berbeda dengan usaha perbaikan diri. Ya, perbaikan diri itu oleh tekad manusia, tetapi disusun itu oleh bahan-bahan, oleh unsur-unsur. Ya, jadi iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan itu tuh bukan usaha diri, tetapi unsur-unsur ilahi. Perkataan ini sungguh sangat jarang diberitakan, saudara-saudari. Di luar pemulihan Tuhan, itu hanya ada usaha diri, dorongan-dorongan, nasihat-nasihat untuk memiliki iman, untuk berbuat kebaikan, untuk belajar pengetahuan, menguasai diri, untuk tekun. Tetapi itu semua tuh sebetulnya unsur-unsur, ya. Bukan bentuk-bentuk usaha manusia, bukan perbuatan manusia, tetapi unsur-unsur yang menyusun kita. Ya, itulah makna kamu akan dibuatnya. Artinya kamu akan disusun, ya saudara-saudari. Sejak kita lahir sampai kita menerima hayat ilahi, percaya ke dalam Tuhan, kita tuh sebetulnya sudah tersusun menjadi suatu persona tertentu, yaitu persona diri Anda sendiri. Itulah susunan kita sejak lahir. Sampai suatu saat Anda percaya menerima benih hayat itu. Nah, benih itu perlu berkembang. Perkembangannya itu adalah suatu perlipat gandaan unsur-unsur. Dan unsur-unsur ilahi itu adalah penyusun, ya, yang akan menyusun kita. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil, akhirnya disusun oleh sifat-sifat ilahi ini, unsur-unsur ilahi ini, sehingga kita dibuat menjadi giat dan berhasil, ya saudara-saudari. Untuk menjadi giat dan berhasil di dalam ekonomi Allah, itu perlu disusun oleh unsur-unsur, ya, daripada hayat ilahi yang sudah kita bahas beberapa hari. Ya, hanya di pemulihan Tuhan, saudara-saudari, kita memiliki pengajaran macam ini, bahwa iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan itu semua unsur-unsur yang adalah unsur kasih agape itu sebetulnya, yang mengekspresikan kesalehan, ekspresi Allah dalam bentuk kasih persaudaraan yang diisi oleh kasih agape. Ya, di luar pemulihan itu hanya ada ajaran-ajaran yang mendesak orang, ya, untuk memperbaiki diri. Kasihan, ya. Orang-orang di dalam agama itu didesak untuk memperbaiki diri, untuk mengoreksi diri, untuk introspeksi diri. Tetapi di dalam firman perjanjian baru, ya, kita melihat sampai ke dalamnya, yaitu bahwa kita tuh didesak untuk disusun oleh unsur-unsur iman, kebajikan, unsur pengetahuan, unsur penguasaan diri, ketekunan, yang akan menghasilkan kasih persaudaraan dalam kasih agape. Inilah makna kamu akan dibuatnya, ya, menjadi apa? Menjadi giat. Nah, sekarang coba menjadi giat. Apa maksudnya menjadi giat? Jika kita disusun oleh unsur-unsur tadi, unsur-unsur sifat ilahi itu, maka kita akan dibuat menjadi giat.
menjadi giat itu tidak malas, ya. Kalau teks aslinya tidak malas itu berarti rajin bekerja, ya. Kata malas itu artinya itu menganggur gitu, saudara-saudari. Ya. Banyak orang-orang yang rajin sifatnya sebetulnya sifat rajin gitu ya. Bukan orang pemalas gitu ya. Tetapi di mata Allah dia nganggur gitu. Ya, jadi kamu akan disusun menjadi giat. Artinya tuh kita tuh akan menjadi orang yang rajin bekerja, tidak malas. Ya, rajin bekerja, tidak malas di sini dari pandangan ekonomi Allah. Ya, dalam ekonomi Allah, orang yang rajin itu adalah rajin menggembalakan, rajin menyuplai hayat kepada saudara-saudari, menyuplai hayat di dalam gereja. Itu yang dinamakan rajin, gitu. Banyak orang yang karakternya memang rajin, dia giat bekerja, melakukan pekerjaan apapun dia lakukan dengan rajin, tetapi di mata Allah itu pengangguran gitu. Oh Tuhan Yesus, di mata Allah tuh pengangguran gitu, karena dia tidak mau bekerja bagi ekonomi Allah, saudara-saudari. Ya, kata giat itu seperti itu, artinya tuh tidak menjadi seorang pengangguran di mata Allah. Ya. Lalu menjadi giat dan berhasil, ya. Tadi kita sudah melihat kata giat, giat dan berhasil. Berhasil di sini, menurut teks aslinya, saudara-saudari, itu tuh dibebaskan dari suatu keadaan yang mandul, gitu, saudara-saudari. Berhasil di sini tuh berhasil berbuah, berhasil melahirkan, itu maknanya, saudara-saudari. Bukan berhasil dalam segala hal, bukan. Secara spesifik di sini tuh berhasil berbuah. Kita sudah melihat benih itu adalah benih, mengeluarkan akar, mengeluarkan batang, ranting-ranting, bunga, sampai akhirnya ada buah, ekspresi, kasih persaudaraan. Apakah kasih persaudaraan? Kasih persaudaraan itu adalah persekutuan hayat, saling supply, saling menyuplaikan hayat, saling menggembalakan. Jadi kata berhasil di sini sesuai dengan teks aslinya berarti Anda tuh berbuah, saudara-saudari. Kalau Anda berhasil dalam segala macam bidang, tetapi Anda tidak menghasilkan buah-buah rohani. Ada dua jenis buah rohani. Yang di Galatia adalah buah-buah roh berupa sifat karakter Allah di dalam kita. Yang kedua di Yohanes 15 itu buah-buah manusia, orang-orang yang dihasilkan oleh jerilelah kita. Ya, karena kita bukan orang yang pengangguran, kita berjerilelah menghasilkan orang-orang. Inilah maksud kamu akan dibuat giat dan berhasil. Itu maknanya, saudara-saudari. Jadi berhasil di sini adalah akibat Anda rajin melaksanakan amanat ekonomi Allah. Ya. Anda bukan orang yang menjadi pengangguran dalam gereja. Ya. Mungkin Anda rajin di dunia, rajin di bisnis, rajin dalam pekerjaan, dalam sekolah. Tetapi bisa jadi Anda itu pengangguran dalam gereja.
itu berarti Anda tidak disusun oleh unsur-unsur ilahi yang membuat Anda giat. Ya, yang membuat Anda berhasil berbuah, terbebas dari kemandulan, saudara-saudari. Ya, seseorang mungkin bukan orang malas tetapi mandul gitu. Ya. Tidak berbuah. Ya, karakternya bukan orang pemalas gitu, tetapi mandul, tidak berbuah. Maka ya di mata Allah Anda yang seperti itu ya malas, orang malas gitu, yang tidak giat. Kalau Anda tidak giat, mana bisa berhasil berbuah, lepas dari kemandulan. Ya. Jadi kemalasan di sini sebenarnya adalah kemalasan dalam perkara apa? Dalam perkara firman dan doa. Ya. Jikalau Anda malas dalam perkara firman dan doa, ya mungkin kemalasan Anda dalam firman dan doa itu alasannya karena Anda sibuk gitu. Bukan karena Anda menjadi orang malas, bukan. Anda rajin, Anda sibuk, tetapi akibatnya Anda menjadi orang malas di mata Allah. Anda tidak punya waktu yang cukup untuk firman dan doa. Jadi sungguh tragis ya. Ada orang-orang malas karena sibuk. Aduh, sungguh luar biasa ini ya. Menjadi pemalas karena sibuk. Walah. Sungguh ajaib ya, ada yang seperti itu. Banyak orang-orang yang sibuk, rajin, tetapi akibatnya dia jadi pemalas. Pemalas dalam hal firman dan doa. Ya, orang-orang semacam itu sebetulnya bukan sibuk, tapi malas sebetulnya. Ya, dan malas inilah yang membuat kita mandul ya, mandul dalam kehidupan gereja, tidak berbuah. Ketika Anda tidak merasakan kasih persaudaraan, itu ciri-ciri kemandulan. Anda merasa hambar, dingin. Ya, itu karena kurang melatih roh. Anda merasa ya saudara-saudari itu tidak menarik. Ya. Ya memang kalau secara alamiah itu mana mungkin bisa tertarik sih kepada saudara-saudari. Tetapi kalau kita betul-betul melatih roh dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, ya maka kita akan merasakan buah-buah kasih persaudaraan. Ya. Ini bukan kasih alamiah ya. Bukan satu kasih yang seneng sama orang itu. Bukan, mungkin secara alamiah nggak seneng gitu. Tetapi ada beban, ya, ada beban. Beban apa? Beban penggembalaan. Anda merasa memiliki beban untuk merawat saudara-saudari. Sementara Anda merawat saudara-saudari, menggembalakan mereka satu persatu, datang ke rumah-rumah atau lewat telepon. Mungkin secara alamiah Anda sih tidak tertarik kepada orang itu, tetapi karena ada beban, Anda melakukannya. Nah, sebetulnya beban inilah kasih persaudaraan, bukan kasih yang aku seneng sama dia, aku tuh pengennya ketemu terus sama dia, pengennya deket terus dengan itu alamiah itu, bukan. Tetapi kalau kasih persaudaraan tuh mungkin secara alamiahnya kita tuh tidak tertarik sebetulnya kepada orang itu, tapi ada beban gitu. Mendapat beban dari Tuhan untuk merawat, mengasuh, menggembalakan saudara-saudari, entah itu mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, ya sampai paruh baya, sampai para saudari, sidang-sidang saudari. Ada saudara-saudari ada saudari-saudari yang merawat para saudari. Demikian juga para paruh baya, ya ada koordinator pemuda, remaja, ya anak-anak. Itu semua Anda lakukan mungkin secara lahiriah sih capek,
tidak tertarik, tapi ada beban gitu ya. Ada beban untuk melakukan perawatan semacam itu. Itu sebetulnya kasih persaudaraan tuh seperti itu. Bukan perasaan senang, perasaan suka, pengen deket terus sama dia, bukan ya. Nah, itulah orang rajin yang akan berhasil berbuah, berhasil terbebas dari keadaan mandul. Ya, yang tadi saya uraikan, saudara-saudari, itu masih ada dalam konteks pengembangan benih hayat ya. Pengembangan benih hayat mulai dari iman yang sama berharganya sampai kasih persaudaraan oleh kasih agape. Ya. Dan di ayat yang ke-8 bagian akhir, semua yang tadi saya uraikan itu terjadi di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, pengenalan disinilah yang dikejar oleh Rasul Paulus sehingga dia menganggap yang lainnya sampah. Ya, pengenalan ini akan terus bertumbuh sesuai dan seiring dengan tingkat pertumbuhan kita di dalam hayat ya. Kemudian kita masuk ke ayat 9. Ayat 9 ini adalah satu kondisi berkebalikan dengan ayat 8 ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu yang tadi sudah diuraikan, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Menjadi buta dan picik. Kata picik itu menurut teks aslinya itu orang yang menutup mata karena ada suatu sorotan terang gitu ya. Kalau Anda dalam kegelapan tiba-tiba ada sinar yang sangat terang, pasti Anda segera tutup mata gitu ya. Nah, itu picik, makna dari kata picik menurut teks aslinya. Orang-orang yang sudah terbiasa tinggal di dalam kegelapan, lalu kita datang membawa terang firman yang besar, itu segera menutup mata itu ya. Karena nggak biasa gitu, dapat terang besar itu, udah nyaman di dalam kegelapan gitu. Ya, orang-orang yang berada di diskotik itu senang dengan kegelapan ya. Gitu, ketika ruangannya dikasih cahaya terang pasti komplain tuh kalau orang-orang di diskotik gitu. Ya, sayangnya sekarang ibadah-ibadah Kristen juga ruangannya udah dibuat mirip diskotik ya. Ya, itulah maksudnya dari picik-picik itu segera menutup mata ketika ada terang. Ya. Dan menjadi buta dan picik itu berarti rabun jauh. Ya, catatan kakinya berkata seperti itu. Rabun jauh itu tuh artinya tidak bisa melihat hal-hal yang jauh, hal-hal yang tinggi, yang dalam. Apa hal-hal yang tinggi, yang dalam? Itu perkara penyaluran Allah Tritunggal ke dalam kaum beriman sebagai supply yang limpah. Ya, istilah penyaluran Allah Tritunggal itu menjadi sesuatu terang besar yang membuat orang-orang picik tutup mata. Ya, mereka menutup mata dengan berkata, apa-apaan sih kamu? Masa Allah Tritunggal disalurkan? Ya, kayak penyaluran bensin gitu ya. Ya memang penyaluran minyak gitu. Ini. Cuman orang-orang yang picik kaget, dia segera tutup mata mendengar terang yang besar ini. Ya, rabun jauh ya, buta dan picik, rabun jauh, nggak bisa melihat hal-hal yang jauh, dalam, tinggi, lebar, nggak bisa. Ya, hal-hal yang jauh itu adalah Allah Tritunggal yang disalurkan ke dalam kaum beriman menjadi suplai mereka yang limpah. Itulah buta dan picik. Ya, satu kondisi yang berkebalikan dengan ayat 8.
di mana kita dibuat giat dan berhasil, ya. Lalu ada frase di ayat 9 tuh, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Lupa di sini tuh adalah terbius, ya, sehingga lupa akan tujuan diselamatkan itu apa. Nah ini, banyak orang-orang ketika pertama diselamatkan biasanya terang, benderang. Dia mengerti, dia harus menjadi serupa dengan Kristus. Ayat-ayat seperti Roma 8 ayat 29 itu sebetulnya sangat terkenal. Begitu menjamah bahwa kita ditentukan, dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, rata-rata orang-orang Kristen yang dilahirkan kembali pasti menyadari tujuan ini, tetapi lupa, gitu ya. Terbius oleh satu situasi yang hari ini banyak di kekristenan itu. Lupa kepada tujuan, lupa kepada yang sesungguhnya. Inilah ekonomi Allah, menjadi serupa dengan Kristus. Yang menjadi serupa dengan Kristus itu adalah perlu disusun oleh sifat ilahi yang tadi kita sudah bahas di ayat ke-8. Ya, disusun oleh sifat Allah, bertumbuh dalam sifat ilahi, mencapai kematangan hayat. Lupa, gitu. Terbius, lupa. Tidak ada lagi dalam konsep dia. Yang ada hanyalah usaha perbaikan diri, ya, usaha-usaha introspeksi diri. Inilah kondisi banyak orang Kristen hari ini, ya, karena mereka tidak mengalami penyusunan sifat-sifat ilahi. Hanya di pemulihan Tuhan kita bisa jelas terhadap perkara-perkara penyusunan sifat-sifat ilahi ini, ya, mulai dari iman terus berkembang sampai akhirnya kasih agape. Ya, jadi barusan saya memberikan ayat 8 dan 9. Saya merasa sayang kalau ayat 8 dan ke-9 tidak kita bahas. Nah, sekarang kita melihat hari ke-6, yaitu ayat 10 yang tadi kita doa bacakan. Ya, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Ya. Dalam ayat 10 dikatakan berusahalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini sudah kita bahas, ya, kemarin. Sungguh-sungguh rajin melatih roh, yang adalah mengembangkan modal awal iman yang sama berharganya itu sampai kita menghasilkan kasih agape. Ya, supaya apa? Dalam ayat ke-10, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ini maksudnya Anda tidak akan pernah ragu-ragu lagi, gitu, saudara-saudari, bahwa Anda itu telah dipanggil dan dipilih. Jikalau Anda merasa, saya dalam gereja udahlah sebagai saudara-saudari biasa saja, biarlah saudara-saudari lain yang punya karunia berfungsi, saya sih jadi saudara-saudari biasa saja. Ini akibat tidak memiliki keteguhan, keyakinan akan panggilan dan pilihan. Oh, saudara-saudari, Anda sudah dipanggil dan dipilih untuk berfungsi dalam gereja, untuk berbuah, untuk tidak malas, untuk tidak mandul, untuk melahirkan orang-orang, ya, untuk tidak menjadi pengangguran dalam gereja. Anda sudah dipanggil, saudara-saudari, sudah dipilih. Kenapa Anda ragu bahwa Anda tuh sebetulnya mampu, ya, bisa berfungsi dalam gereja, menghasilkan buah-buah bagi Kristus dan tubuhnya? Kenapa Anda ragu? Karena mungkin saja, ya, Anda tidak sungguh-sungguh mengembangkan modal awal iman,
ya oleh kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, sampai akhirnya membuahkan kasih persaudaraan dalam kasih agape. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengembangkan iman awal ini, pasti ya seperti itu. Ya merasa dirinya ya cukuplah, aku sih nggak mau terlalu rohani, ya. Aku sih mau jadi ya biasa-biasalah orang Kristen yang biasa. Ya, itu semua adalah satu ciri-ciri orang yang tidak teguh dalam panggilan dan pilihannya. Ya, itulah maksud saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kenapa? Sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit merasa tersinggung, akhirnya tersandung, malas sidang. Banyak saudara-saudari seperti itu karena ya itu kembali kurang rajin, kurang sungguh-sungguh mengembangkan modal awal iman, terus berkembang, bertumbuh melalui melatih roh, sungguh-sungguh melatih roh. Kalau tidak demikian ya pasti Anda akan tersandung. Ya. Semakin kita memiliki perkembangan sifat ilahi, hayat ilahi di dalam kita, kita akan semakin sadar bahwa kita sudah dipanggil. Kita akan semakin yakin bahwa kita sudah dipilih, dan kita akan berfungsi dengan normal dalam gereja. Kita tidak akan lagi pernah ragu-ragu tentang panggilan ini. Ya, orang-orang yang mempertanyakan apakah mereka sudah dipilih oleh Allah itu adalah orang-orang yang kasihan, ya. Itu memperlihatkan mereka kekurangan kebajikan-kebajikan yang ditulis oleh Petrus, ya. Nah, saudara-saudari, kemudian ayat 11, ya, Petrus menyimpulkan di ayat 11, dengan demikian kamu akan dikaruniakan apa? Hak penuh. Dikaruniakan hak penuh itu sebetulnya dikaruniakan hayat secara berlimpah. Sebetulnya dikaruniakan hak penuh itu teks aslinya tuh disuplai dengan kaya dan limpah. Itu makna dikaruniakan hak penuh. Kalau kita sungguh-sungguh ya mengembangkan modal awal iman sampai menghasilkan kasih agape, kita akan semakin disuplai atau dikaruniakan hak penuh. Hak penuh di sini ya adalah supply itu. Ya, hak penuh untuk apa? Untuk memasuki kerajaan kekal. Kata memasuki di sini tuh memiliki jalan masuk artinya. Anda yang memiliki supply yang limpah dan kaya, hak penuh tadi, Anda akan memiliki jalan masuk, saudara-saudari. Kenapa ada banyak hari ini orang-orang yang tidak bisa masuk ke dalam penghidupan gereja yang normal? Ya, diajak bersidang, mental, nggak betah, kembali lagi ke denominasi. Karena mereka memang belum punya jalan masuk. Jalan masuk itu dimulai dari hidup gereja dulu. Hidup gereja itu adalah kerajaan Allah. Kita harus punya jalan masuk ke dalam hidup gereja. Puji Tuhan, kita yang sudah menjadikan gereja, hidup gereja dalam gereja-gereja lokal sebagai kehidupan kita, artinya kita sudah masuk, ya. Tetapi jalan masuk ini masih terus panjang, saudara-saudari. Ada lagi jalan masuk menuju kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, kita yang sudah menjadi buah tetap dalam gereja lokal, mungkin sudah punya jalan masuk. Tetapi
masih harus berjalan terus untuk memiliki jalan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jalan masuk ini adalah sebetulnya suatu kondisi kaya dan limpah oleh hayat, oleh pertumbuhan hayat. Ya, memiliki hak penuh. Jalan masuk di sini itu adalah bagi orang-orang yang memiliki hak penuh. Hak penuh inilah suplai yang kaya dan limpah. Ya, suplai yang kaya dan limpah di dalam diri seseorang membuat orang itu memiliki hak masuk, gitu. Memiliki jalan masuk. Hanya orang-orang yang punya kekayaan yang limpah dan kaya akan hayat ilahi, yang punya hak penuh masuk dan memiliki jalan masuk itu. Pertama-tama dalam hidup gereja, kemudian masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Jalan masuknya itu bukan berupa pintu fisik atau jalan yang dari emas, bukan. Itu semua hanya tahayul, hal-hal yang bersifat materi. Tidak, jalan masuk di sini adalah apa? Satu kondisi seseorang di mana dia itu kaya dan limpah dalam hayat ilahi, dalam pertumbuhan hayat. Itu yang membuat dia memiliki hak penuh, memiliki jalan masuk ke dalam kerajaan. Orang-orang yang hanya sekedar selamat, menerima modal awal, iman, itu belum punya hak penuh, belum punya jalan masuk. Tidak cukup sekedar beroleh selamat, harus menuntut pertumbuhan dan kematangan hayat setelah beroleh selamat. Mulai dari iman yang sama berharganya terus bertumbuh, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, sampai mengekspresikan kasih persaudaraan dalam kasih agape. Barulah orang-orang yang kaya dan limpah ini punya hak penuh, memiliki jalan masuk. Jalan masuk ini bukan suatu jalan fisik, tetapi kondisi hayat yang membuat dia punya jalan masuk ke dalam kerajaan, yang menjadi raja-raja, memiliki jabatan raja dalam kerajaan 1000 tahun. Bukan hanya jabatan, tetapi juga ada kemuliaan yang terekspresi, cahaya yang terekspresi, ya, yang disebut dengan kesalehan yang kemarin kita bahas, ya. Jadi inilah saudara-saudari 1 Petrus ayat 8 sampai 11 yang kita lihat di hari ke-6, ya. Semoga kita memiliki jalan masuk ini, ya, melalui disusun oleh kebajikan-kebajikan ilahi yang sudah kita bahas sepanjang minggu ini. Haleluya. Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Saya undur. Amin. Amin. Ya, silakan saudara-saudari. Puji Tuhan, saudari, pagi ini saya sangat hati ya melalui sharing saudara di depan. Betapa kita tuh harus sungguh-sungguh ya mengembangkan modal awal kita, yaitu iman. Katakan beberapa hari yang lalu ya, iman itu adalah ketika Tuhan masuk ke dalam kita menjadi percaya kita. Kita harus sungguh-sungguh ya. Berarti kita harus banyak menikmati Tuhan, juga giat berdoa supaya kita tuh tidak nganggur ya. Kita harus rajin juga melatih roh, sehingga melalui ini kita dikaruniai hayat yang semakin melimpah ya, juga dikaruniai untuk memasuki kerajaan kekal. Kita juga harus berbuah ya. Berbuah ini ada dalam dua hal, melalui sifat kudus Allah yang semakin tersusun di dalam kita. Juga buah ini adalah jiwa-jiwa. Dulu saya nggak tahu ya, saya ini sangat tidak takut untuk menginjil. Suami saya beberapa kali harus mencubit saya
karena saya ini terlalu berani menginjil. Supir di dalam mobil saya injili aja gitu, PT saya. Terus ketika saya berbicara dengan orang berjilbab, ya sudah hantam aja. Tetapi bukan itu ternyata. Saya harus disusun oleh diri Tuhan. Saya harus berjililah oleh Tuhan. Ketika saya berbicara, bukan lagi saya yang berbicara, tetapi hayat yang tersusun itu yang mengalirkan minyak, yang akan menjamah sasaran Injil. Juga membawa saudara-saudari yang belum nampak jalan hayat ini untuk dibawa ke jalan hayat. Hari ini saya nggak boleh menganggur. Modalnya sudah diberikan, yaitu iman. Lalu ini harus terus mau ya berjuang ya. Katakan oleh seorang saudara, berjuang ini berdarah-darah. Tak mungkinlah di dalam peperangan ini berjuang dengan santai. Tapi di dalam peperangan ini bahkan tidak teraniaya oleh kondisi, tidak teraniaya oleh diri sendiri dari keinginan diri sendiri. Oh Tuhan Yesus, terima kasih modal yang sudah Tuhan berikan. Juga semakin hari semakin bersyukur ada tubuh. Melalui tubuh ini ada jalan untuk mempunyai Tuhan yang semakin ditambahkan. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya, silakan saudara-saudari yang lain begitu. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga kembali diterangi ya dari yang disampaikan saudara yang di depan tadi. Memang perlu sungguh-sungguh ya, perlu rajin, karena Tuhan yang telah memberikan modal awal ini yaitu iman diri Allah itu sendiri ya. Kita perlu mengembangkannya dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, sehingga kita bisa mengembangkan sifat-sifat ilahi Allah. Dan juga saya terjemah yang di akhir tadi, yaitu ini menjadi memiliki jalan masuk ya dalam kerajaan yang kekal. Nah, ini adalah jalan masuk bukan yang fisik ya, tetapi adalah jalan hayat yang kekal. Karena itu kita perlu terus datang kepadanya, menikmati dia, mengembangkan sifat-sifat ilahi dari modal awal, yaitu diri Allah benih itu yang sudah ditabur, perlu bertumbuh, perlu seperti kemarin ya, berakar, bertumbuh, ada batangnya sampai bisa berbuah ya. Nah, ini pun juga perlu kerjasama kita, perlu kerajinan kita, sehingga kita tadi yang di akhir memiliki jalan masuk ya. Puji Tuhan, ini sungguh mustika ya. Saya menikmati itu pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Ya, silakan saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudari. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudari, suara saya bisa didengar? Bisa. Oh, puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, jelas. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya, hari ini saya boleh ada jalan masuk di dalam kerajaan ya, di dalam hidup gereja. Karena saya memiliki keyakinan yang kokoh ya lewat hidup gereja saya, lewat latihan saya setiap hari. Oh Tuhan, tadi saudara katakan kita harus menjadi orang yang rajin, tidak malas, supaya kita giat, artinya kita rajin, tidak malas menuntut Tuhan. Di kenikmatan yang beberapa hari lalu dikatakan kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan, harus banyak kembali kepada firman, melatih roh kita. Ada 4 hal di situ dikatakan. Kalau
ini sudah ada dalam kehidupan kita, kita akan dibuat giat dan berhasil. Berhasil di sini bukan berhasil dalam perkara-perkara materi, tetapi berhasil kepada pengenalan akan Allah. Tadi saya mendoa bacakan, kita sudah mengenal Allah dan percaya kepada Allah. Tapi saya lebih mendoa bacakan lagi, Tuhan buat saya lebih mengenal dan lebih percaya kepadamu Tuhan. Oh, supaya saya memiliki jalan masuk ke dalam hadirat-Mu dan kepada kerajaan-Mu. Karena pengenalan saya mungkin hari ini masih dangkal, kasih saya masih dangkal kepada Tuhan. Tapi saya lebih berdoa, Tuhan buat saya lebih mengenal akan kasih-Mu, lebih percaya akan kasih-Mu ada di dalam saya. Karena bukan saya yang mengasihi Tuhan, Tuhan yang lebih dulu mengasihi saya. Baru saya dapat mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, dengan kasih Tuhan yang begitu besar, saya sampai berkidung juga, oh kasih Allah tak terbilang. Saya berkidung itu menikmati kasih Allah di dalam diri saya. Dan pada waktu saya mendengarkan sharing dari saudara Diki tadi, saya semakin dikuatkan, dikokohkannya bahwa kita benar-benar perlu masuk ke jalan Allah, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi, lebih rajin lagi, sehingga Allah tersusun di dalam kehidupan kita, kehidupan saya, sehingga saya tidak ragu lagi terhadap kasih Allah ini, perbuatan Allah di dalam diri saya. Sehingga dengan keyakinan ini, susunan Allah yang ada di dalam diri saya tidak ragu memberitakan Injil. Waktu saya tadi pagi berdoa baca, saya diingat untuk satu anak, ya. Saya mendoakannya dan saya pergi merawat anak itu. Puji Tuhan saudara-saudari, itulah Allah di dalam diri saya yang terus mengerjakan keselamatan di dalam diri saya secara sempurna. Kemudian menuntun saya harus pergi merawat. Ada anak kecil, ya saudara, kelas 6 yang harus saya rawat, dan saya mendoakan sebentar saya harus pergi merawat dan besok saya harus membawa dia ke dalam sidang gereja. Oh puji Tuhan saudara-saudari, inilah buah. Ya tadi dikatakan ada 2 buah, buah Roh Kudus dan buah dari orang yang kita bawa ke dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudari, kalau dulu saya seperti saudari Dani katakan tadi, sembarang ya menginjil, tetapi hari ini saya harus mendengarkan ke mute ya, saudari. Oh, hilang ya dari list. Ya, saudari. Oke, silahkan, mungkin boleh yang lain. Ya, shalom. Salam Amin. pagi, Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Pagi hari ini kita mendengarkan pemaparan yang begitu luar biasa ya. Dan memang benar apa yang dikatakan sama Ibu tadi, bahwa kita harus punya jalan ya. Apabila kita rajin, seperti yang sudah dibilang sama beliau, bahwa apabila kita rajin dan tidak malas-malas, kita pasti punya jalan masuk ke dalam kerajaan surga ya. Dan saya sendiri ya Bapak Ibu, mungkin saya dulu orangnya yang nggak begitu antusias untuk firman Tuhan, ya biasa-biasa aja. Tetapi puji Tuhan ketika mengenal grup, ya puji Tuhan, keinginan selalu ada dan ingin selalu beribadah kepada mereka. Dan seperti yang selalu kita ikuti setiap pagi, ini juga sangat menarik buat saya untuk masuk atau menarik ke dalam kerajaan surga ya. Ketika saya ingin mendengarkan firman Tuhan dan punya kerinduan untuk mendengarkannya, nah itu adalah salah satu jalan untuk membawa kita menuju ke jalan kerajaan surga. Nah mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Semoga kita tetap memiliki keinginan dan kerinduan untuk datang kepada Allah
ketika ada persekutuan-persekutuan ataupun pemaparan-pemaparan yang sangat luar biasa membangun kita atau menarik kita untuk datang kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, amin. Ya, silakan saudari. Berusahalah sungguh-sungguh. Oh Tuhan, saya perlu rajin. Saya perlu berjerih lelah ya, untuk mendapatkan Kristus terus bertambah di dalam saya. Oh Tuhan Yesus, supaya saya dipenuhi oleh Dia dengan suplai yang kaya dan limpah. Amin. Semua ini juga untuk saya salurkan kepada yang lain, bukan untuk diri saya sendiri. Oh Tuhan Yesus, sungguh melalui iman sampai kepada kasih. Amin. Ini perlu ketekunan kita, perlu belajar senantiasa melatih roh kita. Oh Tuhan, agar apa yang dikatakan dalam firman benar-benar menjadi kenikmatan dan pengalaman kita. Oh Tuhan Yesus, sungguh saya tidak ingin menjadi orang yang malas. Amin. Saya ingin menjadi orang yang rajin. Oh Tuhan Yesus, dalam firman dan doa. Setiap pagi saya datang kepada Tuhan, berdoa, menikmati firman, mendengarkan persekutuan saudara Diki, masuk dalam Tuhan Zoom, menikmati bersama saudara-saudari betapa limpah dan kayanya ya akan kekayaan Allah itu yang kita dapatkan. Oh Tuhan Yesus, maka kita perlu berbuah. Mulia bagi Tuhan. Saya terus belajar berbuah, saudara-saudari. Amin. Saya juga perlu membawa anak cucu saya ini. Oh Tuhan, mereka juga memiliki pengenalan terhadap Tuhan yang baik seperti apa yang saya kenal. Mereka perlu memiliki kekayaan firman seperti apa yang saya dapatkan, supaya generasi saya, oh Tuhan, benar-benar menjadi generasi yang betul-betul solid di hadapan Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita memang sudah Tuhan anugerahkan ya satu iman. Ini menjadi sesuatu modal yang pertama dan dasar. Karena ini, iman ini adalah anugerah. Ya, ini bukan hasil usaha kita ya. Sebagaimana di Efesus 2 ayat 8-9. Dan setelah itu, sebagaimana yang dibagikan di dalam 2 Petrus ini ya. 2 Petrus 1, 10-11 yang tadi dibawakan supaya kita mulai dari ayat 7, 8 dan selanjutnya ya. Kita semakin melihat bahwa kita perlu mengembangkan memang atas dasar iman ini kepada hal-hal yang selanjutnya sampai akhirnya kita berada di titik kasih agape yang bekerja di dalam diri kita ya. Dan di dalam kasih agape ini lengkap sempurna ya, segala ekspresi daripada kasih agape pasti serba sesuai dan serba tepat untuk segala hal ya. Hal yang tidak sesuai dan tidak tepat umumnya jatuh. Dari pengalaman yang saya alami juga karena kita ingin melakukan sesuatu yang sepertinya baik untuk Tuhan. Pada umumnya seringkali orang Kristen jatuh ke dalam perkara ini. Ya, aku ingin melakukan sesuatu yang baik, yang pasti kita pikirkan Tuhan akan senang ya. Karena itu pun berpadanan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab ya. Namun apa yang kita dapatkan di tengah-tengah pemulihan Tuhan ya, yang Tuhan inginkan adalah kita melakukan apa yang Tuhan mau ya, bukan kita melakukan apa yang kita ingin lakukan untuk Tuhan ya. Oleh karena itu satu-satunya jalan adalah memang melatih roh kita. Oleh karena musuh senantiasa terus mengganggu kita ya, agar kita terpalingkan ya dari jalan yang tepat ya, yaitu jalan hayat ya.
melalui segala perkara ketidakrajinan, ya, dan segala perkara, ya. Itulah tantangan yang harus kita jalani, dan jalannya memang sudah disediakan melalui terang yang kita dapatkan di dalam pemulihan Tuhan, ya. Kembali lagi, ya, walaupun ini sering diberitakan, yaitu kembali ke dalam roh, ya. Mudah untuk diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Amin. Ya, saudara-saudari, berhubung waktu, kita tutup dengan doa, ya, saudara-saudari. Amin. Ya, oh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Tuhan. Engkau sudah menganugerahkan kepada kami satu iman, ya Tuhan, oleh kasih-Mu yang sedemikian besar. Engkau sudah memanggil kami, ya Tuhan. Amin. Tapi biarlah kami boleh juga terpilih dengan penuh, ya Tuhan, untuk memasuki kerajaan-Mu, ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oleh karena itu, biarlah kami senantiasa membawa diri kami untuk memiliki keesaan dengan Engkau di dalam roh, ya Tuhan. Sehingga kami senantiasa terlatih, semakin terlatih untuk mengenal apa yang Engkau kehendaki, ya Tuhan. Dan itulah yang kami lakukan, ya Tuhan. Dan bawalah kami juga agar kami jauh dari segala kemalasan, ya Tuhan. Bawalah kami juga ke dalam suatu kehidupan gereja yang tepat, ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari, Amin. saudara-saudari semua. Amin. Oh Tuhan.